Terlihat jelas, dua sejoli, Farhad Abbas dengan Regina Adrianisa Putri, duduk bersanding menghadap ke penghulu di sebuah ruang tamu sederhana yang diyakini di sebuah rumah di pinggiran kota Bogor, Jawa Barat. Di kanan kiri mereka ada dua orang saksi, sementara di belakang 7 perempuan tertegun menyaksikan. Sang penghulu menjabat tangan Farhad dan lantas membimbing pengucapan ikrar perkawinan secara Islam. Kalau menyangkut masalah video pernikahan beredar, yaitu Ibu kota sebelum akhirnya berhenti di pusatnya Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia alias Bundaran HI. Pokoknya Po Eli nanti ntar pasti bangga sama aku sebagai sahabat. Ya, minjem jalan cepet aja. Bau lah kantong plastiknya. Bekas plastik ikan asin. Tuh ada tukang kopi deh. Kopi dulu sebentar ya, pokoknya pegangin Po Eli. Mana kopi? Udah, pokoknya diem aja. Kopi. Kopinya Mas, Neng. Tukang kopi. Pantas banget ya tukang kopi. 2, 3. Nah. Kamu dari mana aja? Aku tadi jualan kopi. Pengen tahu pemirsa Po Eli umurnya berapa? Ada di sini. Nah, 5. Aksi romantis Ferry meluluhkan emosi Po Eli yang sudah jengah dikerjai habis-habisan. Tetapi emosinya kembali kambuh gara-gara Ferry tidak memberinya kado. Beruntung Dedi dan para pagar bagus sudah menyiapkan kado spesial. Kamu kerja seharian nggak beli kado buat aku? Kadonya ada. Kadonya. Jangan Belum buang. Buat apa? Ini daripada mahal-mahal. Iya kan? Daripada mahal-mahal apa sih? kado ginian. Ferry mana Ferry? Kamu terima aku apa adanya kan, walau gigi aku nggak masuk kan? Gigi Enggak aku juga ya, Per ya? Keluar maksudnya, Keluar. bukan ke masuk. jangan diperjelas banget. Terima lah ya. Terima kan? Tetapi kejutan ternyata belum berhenti. Masih ada satu lagi kado istimewa untuk Po Eli. Seneng banget sih, ya pernah kesini. Aku tuh jarang banget kesini, lewatin sering tapi tadi aku kira mau diceburin, aku takut tuh banyak ketelungnya, banyak kabel di dalam lagi. Kalau karena setrum lebih parah lagi. Tahu gak? Aku baru nginjek di Bundaran HI sekarang. Iya. Iya. Aku tahu kamu orang sono. Saya tahu itu mah. Dedi, sang penata pernikahan Eli dan Ferry, betul-betul puas bisa membalas dendam setelah di minggu lalu saat liburan di kolam renang, ia menjadi korban kejailan Eli dan Ferry. Dan ternyata, penderitaan kedua calon mempelai itu belum lagi usai, karena tiba-tiba saja muncul petugas kebersihan Bundaran HI yang langsung menghardik dengan nada tinggi. Apa Pak? Harus bersihin ini sampai begini ini. Saya suruh bersihin gitu. Sini. Sama tiga sini nih. Tawa doang lo. Bapak juga. Ini kita nggak boleh nih, ini kan di tengah-tengah kota. Jangan nyampah. Semoga aku tambah berubah, aku semakin namanya udah tua ya, semakin ngertiin Ferry juga. Kan Ferry masih muda ya, masih labil, jadi aku harus ngertiin dia juga. Semoga di umur 75 tahun ini kamu makin dewasa, Amin. semakin sayang sama keluarga, Amin. terus
tambah sayang juga sama calon suami. Yo dong. Amin. Po Eli dan Ferry memang pasangan unik. Semoga saja perkawinan keempat Po Eli di usia 44 tahun langgeng. Sementara itu, kejutan datang dari Ahmad Dhani dan Farhad Abbas. Dua seteru abadi itu sama-sama dibakar emosi. Farhad terbakar oleh video perkawinan sirinya dengan Regina, sementara bisnis karaoke dan restoran Dhani terlalap api. Dhani pun murka. Benarkah ada kesengajaan? Inilah video yang paling menggegerkan jagat selebritis minggu ini. Saya terima nikahnya Regina Adrianisa Putri Bicento dengan mas kawin 1 buah dan 1 buah apartemen. Saya 17 dibayar tunai. Insya Allah. Terlihat jelas, dua sejoli, Farhad Abbas dengan Regina Adrianisa Putri, duduk bersanding menghadap ke penghulu di sebuah ruang tamu sederhana yang diyakini di sebuah rumah di pinggiran kota Bogor, Jawa Barat. Di kanan kiri mereka ada 2 orang saksi, sementara di belakang 7 perempuan tertegun menyaksikan. Sang penghulu menjabat tangan Farhad dan lantas membimbing pengucapan ikrar perkawinan secara Islam. Kalau menyangkut masalah video pernikahan beredar, ya memang itu kan bukan satu kejahatan. Saya juga malu juga sebenarnya, karena selama ini saya bilang baru mau menikah, ternyata sudah pernah menikah. Nah, cuman logika-logika yang dilemparkan oleh mereka seolah-olah ya kalau nggak mau istrinya begini harus bagaimana gitu, kurang apa kan? Nah, sehingga saya mengatakan ya sudah bercerai. Biasanya rata-rata perempuan yang pengen diakui yang akan mengupload video-video pernikahannya karena mungkin pengen diakuin gitu kali ya. Tapi saya bingung kali ini baru ada laki-laki atau seorang suami yang dengan ikhlas hati gitu ya memanggil media hanya untuk memberikan video pernikahan. Siapa sangka, momen romantis itu hanya berumur 2 tahun. Ironisnya, perkawinan siri mereka terbongkar ke publik bersamaan dengan jatuhnya talak cerai dari Farhad untuk Regina. Nah, dan kalau perceraian ya memang sudah bercerai. Kenapa kau pergi saat itu? Mungkin kau kira ku cinta sampai mati. Harusnya kau tahu saat itu. Cintaku biasa nggak cinta banget. Cintamu basi, cintamu basi, jangan kau harapkan diriku lagi. Cintamu basi, sayangmu basi, aku juga bisa hidup sendiri. Perceraian menambah tekanan batin Farhad, apalagi ia sudah berstatus tersangka dalam kasus melawan Ahmad Dhani. Bahkan kini, akses Twitternya juga sudah terblokir. Namun siapa sangka, cobaan hidup juga menimpa Ahmad Dhani. Kamis siang kemarin, tiba-tiba saja anak cabang bisnis karaoke dan bistro Dhani di lantai 14 Gedung Sarinah kawasan Jakarta Pusat terlalap api. Si jago merah diketahui muncul dari ledakan tabung gas di dapur dan melukai 2 orang pegawai karaoke. Salah satu dapur kecil aja memang gasnya meledak ya. Gasnya meledak. Penyebabnya kita belum tahu. Ya. Penyebabnya kalau gas meledak itu ya antara ada yang bocor tabungnya atau ada yang rokok. Kita belum tahu. Oh enggak ada. Enggak ada kok, semua orang senang sama saya. Enggak ada yang enggak senang. Kalau Farhad Abbas mungkin nggak Pak melakukan hal itu, lakukan sabotase seperti itu. Kadang-kadang bisa aja. Enggak lah. Kalau menurut dugaan saya ya itu kelalaian aja lah. Ia betul-betul terlihat santai, bahkan malah pergi ke Bogor meresmikan cabang ke-18 bisnis karaoke-nya. Dhani justru terlihat lebih serius saat bicara soal Farhad Abbas. Ya biar kapok aja lah. Kalau bahasa Jawanya kapokmu kapan? Masalah ditegaknya hukum atau enggak itu aja. Karena kan kasus seperti ini kan udah ada yang di penjara. Kasus yang ini udah ada yang di penjara gitu. Jadi kayaknya nggak akan bisa lari dari
kenyataan fakta hukum. Kalau perkara Ahmad Dhani ini saya anggap bukan perkara besar lah. Ini hanya perkara kecil aja. Justru Ahmad Dhani harus masuk penjara.